Sebenarnya udah salah ambil langkah nih. Pertama tuh sebelum ikut ajang itu memang aku sudah punya pacar gitu, beda agama. Sampai 6 tahun itu pasti pemikirannya adalah ini akan berakhir dengan pernikahan dong. Di usia ke-6 tahun masa perjalanan kami itu, kami sudah merencanakan pernikahan, sudah DP tempat malah di tahun itu, di tahun yang sama kami putus. Dianya malah selingkuh. Pada satu ketika aku pernah kepikiran untuk aku tuh bunuh diri. Karena aku merasa ngerasa nggak berharga gitu. Pertolongan Tuhan tuh luar biasa. Sampai kamu tidak melakukan hal-hal yang menghilangkan nyawamu, merugikan orang lain, mungkin bikin sedih keluargamu. Dibilang trauma nggak? Aku ada nggak? Ada Pak Tudu. Aku trust issue jadinya. Aku cuma gini, kok laki-laki semua brengsek ya? Gitu. Jadi konteksnya aku ngeliat laki-laki tuh semua tuh jadi nggak bener gitu. Selama perjalanan itu juga memang aku melihat dan berusaha untuk percaya. Ya gitu, dalam hatiku gini, nggak bisa. Kalau aku mau menikah, aku nggak bisa dengan trauma. Pernikahan berjalan karena gimana ya, kalau dibilang ada pertengkaran ada dong. Pasti. Yeah. Ternyata mengampuni itu nggak selesai sampai masa-masa traumaku. Aku dihianati dan lain sebagainya. Ternyata sampai pernikahan tuh kata maaf itu besar banget loh. Sahabat Solusi, hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang sangat spesial. Yang akan menceritakan bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya, menyembuhkan luka dan traumanya. So please welcome Kak Cindy Carolina. Hai, halo, apa kabar Kak? Lama gak ketemu. Aduh, iya. Akhirnya ketemunya di sini. Ketemu di sini. Iya. Nah, aku tuh kan pernah ngomong, aku lupa pernah ngomong atau enggak ya, bahwa aku tuh dulu waktu SMA ngefans sama Kak Cindy kan. SMA ya? SMA. Bukan SD ya? Akhirnya. Masih aman ya, bukan SD. Masih aman. SMA kelas 2 gitu kan. Wah, terima kasih. Zamannya waktu itu ada bisa download foto-fotonya gitu ya. Tapi mungkin anak-anak yang zaman sekarang bingung. Ini siapa ini? Angkatan tua pokoknya yang tahu ya. Nah, boleh nggak kita kenalan sedikit sama sahabat Solusi? Siapa sih seorang Cindy Carolina ini? Aku berasal dari keluarga Batak banget. Yang pasti sekarang sih jadi seorang ibu rumah tangga. Dulunya dikenal oleh orang-orang itu dari sebuah ajang reality show Akademi Fantasi, AFI. Yang kedua, waktu itu 5 besar gitu. Tapi kalau urusan nyanyi sampai sekarang masih. Wow, oke. Nyanyi tetap pokoknya. Tetap nyanyi ya. Nah, itulah seorang Cindy Carolina. Jadi yang belum tahu bisa kenal hari ini dan akan lebih mengenal lagi lewat ceritanya. Betul. Dimana sebelum berapa tahun lalu ya, ini kita akan ngomong tentang sebuah kejadian titik terendah. Salah satu titik terendah dalam hidup Kak Cindy. Salah satu. Apa yang pengen diceritakan? Iya, pasti banyak lah hal-hal yang mungkin bikin aku goyang sih. Tapi salah satunya nih yang mau aku angkat di sini karena masih muda waktu itu. Jadi jiwa berpetualang tentang cita-citaan tuh masih menggebu-gebu kan gitu. Masih cari-cari pasangan gitu. Karena namanya juga umurnya masih muda gitu. Terus waktu itu juga baru selesai di ajang reality show tersebut. Berarti setelah ajang tersebut ya? Iya, tapi sebelumnya juga memang aku udah kayak sebenarnya udah salah ambil langkah nih. Pertama tuh sebelum ikut ajang itu memang aku sudah punya pacar gitu, beda agama. Gitu ya, beda agama. Ketahuan sama orang tua udah pasti gak disetujuin dong gitu. Sampai ke ajang tersebut masih berlangsung sampai akhirnya aku selesaikan karena aku ngelihat mamaku tuh kayak tahu anaknya itu pacaran beda agama tuh menderita banget gitu kan. Jadi buat aku ya emang gak ada ujungnya juga dan aku gak mau ngorbanin mama kan gitu, orang tua gitu kan. Jadi aku selesaikan di situ. Nah aku pikir ya udah nih, aku fokus di karir gitu kan. Ternyata di situ juga aku emang orangnya gak bisa sendirian gitu. Ya kan selesai ini ada lagi tebar pesona lah pokoknya gitu. Tebar pesona lah gitu, apalagi waktu itu kan lagi naik nama gitu kan, terus dikenalin gitu dari orang yang aku kenal juga gitu. Kemudian sama pacarku yang berikutnya itu tuh lumayan panjang waktunya, 6 tahun. Oh, lama ya? Iya. Lumayan ya. Jadi kalau udah 6 tahun gitu kan udah banyak hal yang kami lakukan bersama-sama, dalam arti kata tuh sama-sama terus gitu kan. Jadinya aku tuh tipe orang yang bergantung
gitu loh sama orang gitu, apalagi sama orang yang paling aku sayang, aku deket gitu, apa-apalah pokoknya dari hal yang kecil sampai yang besar gitu kan. Nah sampai 6 tahun itu pasti pemikirannya adalah ini akan berakhir dengan pernikahan dong, ya kan, masa nggak kemana-mana gitu kan, harus ke pernikahan gitu. Jadi selama 6 tahun itu sudah punya rencana ke sana. Kemudian orang tua juga udah tahu, keluarga dia juga aku udah cukup dekat gitu kan, mereka juga tahu udah pasti akhirnya bakal menikah gitu kan. Nah pada saat di usia ke-6 tahun masa perjalanan kami itu, kami sudah merencanakan pernikahan, sudah DP tempat malah di tahun itu, di tahun yang sama kami putus. Gitu. Padahal 6 tahun itu kejadiannya banyak banget, ups and down-nya tuh banyak banget gitu. Yang sebenarnya aku udah kayak ini kayaknya udah enggak. Tapi masih yang namanya juga udah terlalu terbiasa sama satu orang ini gitu. Seperti yang dibilang tadi, tergantung udah gitu. Jadi kayaknya mau lepas tuh kayak takut gitu kan, kayak aduh gitu kan, udah terbiasa gitu. Karena dasarnya aku memang kalau udah suka sama satu orang udah itu aja kacamata kuda. Gitu. Tipenya setia gitu ibaratnya gitu ya. Nah, buat aku gini, gua setia pasti pasangan gue juga setia, pemikirannya begitu kan. Tapi sebenarnya kesetiaan itu sudah teruji selama 6 tahun itu. Cuman aku orangnya ya udah deh, maafin deh gitu. Sampai akhirnya di tahun ke-6 itu udah rencana mau nikah, dianya malah selingkuh. Jadi pas kejadian itu tuh benar-benar bikin aku drop banget, sampai turun berat badan tuh 10 kilo. Padahal makan aja sih, tapi mungkin karena pikiran kali ya. Iya, stres bikin gizinya nggak masuk kayaknya. Nah karena aku kan orangnya bergantung sama orang, ya kan. Jadi pada saat aku kalau kondisi lagi begitu, pasti cari-cari. Mau ketemu orang, mau cerita gitu loh. Maunya orang dengerin, kasih penguatan. Tetap aja aku self pity-ku tuh kencang banget gitu. Sampai pada satu ketika aku pernah kepikiran untuk aku tuh bunuh diri. Karena aku merasa ngerasa nggak berharga gitu. Kok orang bisa nggak sayang sama gue ya gitu, padahal gue orangnya baik loh, padahal gue orangnya setia loh gitu. Kok bisa ya orang kayak habis manis sepah dibuang gitu, dulu dikejar-kejar terus habis itu bye gitu. Terus karena orang lain lagi yang belum tentu lebih baik dari aku kan gitu, mikirnya kan dulu begitu ya. Marah, kecewa, iya, benci, iya gitu. Cuman waktu itu aku pikir, wah udah deh, kayaknya bunuh diri nih kayaknya solusi nggak ya, tapi nggak tahu lah, pokoknya kepikiran. Cuman karena mungkin nggak tahu, ada suara dalam hatiku tuh gini, kayak Sin, lu tahu nggak sih bunuh diri tuh nggak enak loh. Ya kan, kena pisau sedikit aja lu sakit, apalagi mikirin yang kayak begitu, nggak enak loh. Iya ya, gitu. Jadi kayak ngomong sendiri, iya ya, kok gue bego banget ya pemikirannya seperti itu. Terus aku cuman kayak, aduh, aku harus gimana nih Tuhan. Aku bener di kamar itu di rumahku tuh aku nangis. Gitu. Self pity-ku sama Tuhan di hadapan Tuhan tuh gila, gue gak berharga banget Tuhan di mata orang ini. Gitu. Kok harga diriku tuh dijatuhin banget sama dia. Buat orang lain yang belum tentu lebih baik dari aku. Aku bilang, aku harus gimana? Bunuh diri bukan solusi. Ya kan, kayak Tuhan tuh udah gitu, gak enak gitu kan. Sampai akhirnya tuh kayak, aku kayak dikasih alarm gitu ya. Dikasih alarm, Sin, kamu cari deh seseorang ini gitu ya kan, seorang hamba Tuhan ini yang memang pernah mementori. Aku punya komunitas waktu itu, aku bersama Giving My Best Community waktu itu, beliau mementori gitu. Cari deh, ya udah deh gue cari gitu. Aku nggak ngerti dia orang sibuk, katanya sih orang sibuk, susah dikontak segala macam, tapi aku kayak gue kontak, bodoh amat, pokoknya tak kontak gitu kan. Akhirnya aku bisa ngomong sama dia. Aku cerita tentang kondisiku gitu. Sampai dia bilang, aku udah tahu Sin. Memang waktu itu kami tes kalian itu semua komunitas gitu. Yang berpasangan aku tahu kamu gak akan jadi sama dia. Gitu. Wah ya udah nanti kita ketemu. Kalau saya ke Jakarta, aku bilang wah gayung bersambut nih kan. Aku ngerasa kayak ada savior gitu kan, Tuhan kasih gitu kan. Jangan cari-cari yang lain lah daripada aku nyasar di jalan tabrak-tabrakan gitu kan. Akhirnya kami ketemu. Terus aku bilang sama papaku, karena dia bilang sih nanti saya ke Jakarta, kamu ikut saya ke Brebes, ke rumahnya, gitu. Karena dia ada adiknya, ada adik rohaninya, nanti kamu tinggal di sana, ya saya bantu kamu. Gitu. Yeah. Secara spiritual, karena dia tahu nih jiwa kamu harus disembuhkan. Aku bilang sama papaku, aku mau pergi retret Pak,
Loh kenapa? Karena papaku tahu nih, wah ini anak kenapa gitu kan. Gak apa-apa Pak, aku mau pergi retret. Dari Jakarta aku mau keluar dulu, aku bilang. Nah itu aku berangkat tuh mukaku tuh bener lesu banget. Kurus, aku tuh kurus turun 10 kilo gitu kan. Terus pergilah aku di sana, aku di encourage terus gitu, didoakan, dikasih tahu tentang terutama tentang mengampuni. Oke. Ya. Sebelum kita ke sana. Titik terendah ini berjalan berapa lama? Waktu itu tahun 2009. Enggak sampai setahun lah. Enggak sampai setahun ya? Tapi memang masih recovery, tapi maksudnya aku udah bisa melewati masanya itu. Habis itu recovery lah ibaratnya gitu ya. Operasinya tuh nggak sampai setahun itu, berikutnya itu recovery-nya gitu. Kira-kira hampir setahun lah ya. Iya, berada dalam state yang tadi ya, merasa nggak layak, merasa nggak dicintai, nggak dihargai gitu ya. Dan selain pengen mencoba bunuh diri, selain nyasar-nyasar kalau pergi, hampir nabrak. Hal apa lagi yang saat itu kayak sepertinya benar-benar mengubah dan tanda kutip dalam hidup Kasindi mengubah dalam ke arah yang nggak baik ya, ke arah negatif itu. Apa aja yang terjadi waktu itu? Aku sebenarnya orangnya bukan tipe orang yang ya agak drama tapi nggak yang hiperbola sih gitu. Nggak sampai kayak entah orang kadang-kadang lari ke dunia malam kah, dugem atau apa. Enggak. Aku tuh kayak dalam hatiku tuh kayak selalu ada alarm kayak cari Tuhan. Makanya aku nggak cuman kepikiran tapi nggak sampai melakukan gitu. Ada yang menjaga tangan besar yang menjaga. Aku merasa dalam diriku ini itu ada hal besar yaitu Tuhan yang selalu jadi alarm gitu. Walaupun aku kayak bergantung sama orang, kok lu carinya orang, cari gua, cari Tuhan aja. Walaupun lu cuma di kamar sendirian, aku ada. Tapi aku kayak gini loh, imanku tuh kayak aku baru percaya kalau ada orang di sampingku gitu, kelihatan bentuknya gitu loh. Walaupun aku tahu nih Tuhan tuh alarm terus, ada gue loh gitu. Ayo Sin, cukup, ayo gitu. Sampai akhirnya kayak mungkin kayak, wah nih anak emang bener maunya ada orang, ya udah kamu kontak dia gitu. Papa rohaniku yang sampai sekarang gitu, kontak dia. Nah rasa tidak dicintai, rasa dibuang oleh orang itu kan dirasakan oleh banyak orang yang mungkin patah hati, yang putus cinta. Menurut Kasindi, sebelum kita lanjut ke Brebes ya, apa penyebabnya sih orang-orang bisa kayak kalau putus tuh benar-benar sampai merasa dibuang, merasa nggak dicintai? Iya mungkin terlalu menaruh harapan hidup kita sama orang tersebut ya, terlalu besar gitu, sehingga di luar ekspektasi kita ya pasti itu akan membuat kita kecewa sekali. Ya kan, memberikan semuanya dalam kehidupan kita, hati kita, mata kita, ya arah terang hidup kita sama orang tersebut. Kita lupa ada Tuhan dalam hidup kita yang kasih semuanya sebenarnya. Ya kan, terus kadang-kadang udah ada alarmnya tapi kita gak berani untuk memutuskan dan bilang tidak. Tapi tetap dijalanin. Ya kan Tuhan kan kasih free will. Tapi konsekuensinya kan kita harus tetap tanggung kan gitu. Nah aku selama 6 tahun itu sebenarnya aku udah dikasih alarmnya, cuman kayak ya udah deh maafin lagi gitu. Aku orangnya sebenarnya pemaaf sih Pak Tudu gitu. Cuman ya kayak lama-kelamaan Tuhan tak kasih tahu yang benar, aku nggak mau dengerin, ya sih pemaaf. Tapi kok aku jadi kelihatan bodoh ya gitu, karena kan Tuhan udah kasih tahu gitu. Cuman mungkin karena terlalu bergantung itu, ya itu yang bikin orang juga pasti akan terlalu sakit hati. Ya kan, memberikan semua harapan hidupnya sama orang lain yang belum tentu itu akan menjadi seseorang yang Tuhan pilih buat hidup kita, pasti akan kecewa. Itu sudah pasti. Kehancuran yang pasti ya itu ya. Even married pun kan sebenarnya kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Betul. Lebih dari semuanya. Walaupun pasangan kita ada, anak kita ada, hidup kita ini kan dalam hati kita kan sebenarnya Tuhan dan kita. Tetap gitu loh. Yang satu-satunya gak akan mengecewakan kita tuh cuma Tuhan. Gitu. Itu sih. Ini pesan yang cukup kuat bagi orang-orang yang lagi berrelationship di luar sana ya. Jangan menggantungkan harapan kepada manusia. Betul, selalu mengandalkan Tuhan sebenarnya. Karena hidup kita tuh ya hubungan kita sama Tuhan pribadi.
hubungan kita sama pasangan kita, aku percaya ketika kita dekat sama Tuhan, kita akan dekat dengan pasangan kita. Pasangan kita dekat sama Tuhan, pasti akan dekat sama kita. Karena perekatnya itu cuma Tuhan aja. Itu sih. Wow. Oke. Setelah itu kita ke Brebes. Apa aja yang dilakukan di Brebes waktu itu, Kak? Bener kayak retret tapi santai ya. Aku kayak anak di sana. Sangat disayang, diperhatikan. Enggak juga yang kayak, ayo kita belajar Alkitab, enggak gitu loh. Mungkin karena tahu aku merasa kayak tidak dihargai, tidak disayang. Mereka menunjukkan kasih sayang. Iya, sampai ayo kita pergi ke Gunung Guci yuk, gitu kan. Berendam di air panas kan, kalau di sana kan ada kan kolam air panas. Itu sampai aku berenang ada hujan dipayungin. Aku bilang, Laci, aku lagi ini kan lagi berenang basah-basah tapi dipayungin. Wes nggak apa-apa wes dipayungin. Sampai segitu sayangnya gitu loh. Jadi kayak anak bontot aku di situ. Tapi tetap aku kayak terus diingetin gitu tentang yaitu tentang mengampuni. Ya, mengampuni. Aku bilang aku nggak bisa gitu. Memang kalau kamu pikir pakai akal pikiran gitu kan nggak akan pernah bisa. Kita mengampuni itu harus minta sama Tuhan kekuatan. Karena butuh kekuatan untuk bisa mengampuni orang yang sangat menyakiti kita. Iya kan, gitu. Nah, aku tuh dikasih pemahaman bahwa mengampuni itu, kalau kita diampuni sama Tuhan, udah pastilah Tuhan sayang sama kita. Tapi manusia itu untuk bisa mengampuni harus, mungkin mesti mengerti ya. Karena orang gini, gue sih udah maafin sih, gitu. Gue udah maafin kok, gitu. Tapi ya itu cuma diomongan, tapi paham gak mengampuninya tuh sebenarnya mengampuni untuk apa? Kalau kita mikirin mengampuni buat orang tersebut, ya nggak apa-apa juga karena mengampuni juga bisa memulihkan orang lain. Ya, tapi terlebih kan memulihkan diri sendiri itu sih. Nah aku dijelasin tuh mengampunilah supaya kamu bisa pulih, supaya kamu tidak benci, tidak dendam. Karena aku hampir benci dan dendam loh. Kayak mikir gini, gue kalau ketemu dia nanti pengen gue apain ya? Gitu kan. Nanti kalau ketemu pasangannya itu yang karena dia itu kami berpisah, gue jambak kali ya, gitu kan. Gue gaplok kali ya. Pemikirannya tuh udah kasar gitu kan. Cuman itu pemikiranku aja. Balik lagi aku orangnya cuman mikir aja, ngelakuin belum tentu gitu kan. Cuman kan kalau udah timbul niat kemungkinan terjadi bisa aja gitu kan. Cuman kayak aku dikasih tahu soal kasih. Gimana Tuhan sayang sama aku. Gitu kan. Segala kecewanya aku tuh Tuhan dengar. Tuhan tidak pernah tutup mata. Air mataku yang tumpah tuh Tuhan tampung. Selalu bilang kayak, pasti nanti kamu bisa menertawakan kejadian ini, Sin. Ketika kamu sudah dipulihkan, kamu akan melihat bahwa pertolongan Tuhan tuh luar biasa. Sampai kamu tidak melakukan hal-hal yang menghilangkan nyawamu, merugikan orang lain, mungkin bikin sedih keluargamu, gitu kan. Kamu tinggal keluar sebentar dari Jakarta, then you come back stronger. Gitu, ayo. Kita pelayanan, diajak aku pelayanan. Waktu itu ke Semarang ya, diajak aku pelayanan untuk dampingin gitu. Sampai akhirnya, cuma seminggu sih waktu itu aku. Cuma seminggu, abis itu aku dipulangin ke Jakarta tuh aku gak mau. Gak mau, karena aku takut, tahu kan, aku tetap kayak harus ada orang nih gitu. Kalau gak aku sendirian lagi, aku begini, mau cari siapa gitu. Gak bisa Sin, kamu harus pulang. Ada Tuhan, ingat ada Tuhan. Terus mengampuni. Bisa gak gitu kan. Aku berusaha. Ayo belajar mengampuni. Jadi aku selalu diingetin tuh setiap kali mengampuni gitu. Kenapa juga dibilang mengampuni? Karena Sin kamu sudah melakukan banyak kesalahan, Tuhan ampuni gak? Ampuni. Kamu merasa disayang Tuhan gak? Disayang. Walaupun gak melihat Tuhan di hadapan kamu loh. Iya. Aku merasa aku diampuni Tuhan, aku disayang Tuhan. Ya sebenarnya kamu gak butuh orang lain, cuma butuh Tuhan. Walaupun belum bisa melihat Tuhan di depan matamu, tapi Tuhan kan ada di sini. Gitu. Jadi setelah seminggu pulang ke Jakarta, akhirnya mau untuk pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Dan aku pas pulang ke Jakarta gini, kalau aku ketemu aku gimana ya? Gitu kan ya. Ketemu gimana ya? Udah mulai drama gitu kan di sini kan udah bikin skenario gitu kayak bakal gini, bakal begitu gitu. Cuman karena aku udah dijelaskan tentang mengampuni itu bentuk daripada kasih
di mana kita sudah mendapatkan kasih terlebih dahulu dari Tuhan lewat pengampunan gitu. Ya kita juga bisa mengampuni orang lain. Bagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, harusnya kita juga bisa mengampuni orang lain. Sebenarnya kan begitu pengertiannya. Kalau cuman diomong doang, aku udah maafin kok. Tapi sebenarnya nggak ada tapi nggak mengerti mengampuni itu sebenarnya buat apa? Mengampuni itu untuk mengobati hatiku sendiri yang luka supaya aku nggak benci, nggak kepahitan, nggak dendam. Kalau masalah orang itu juga merasa dipulihkan, ya itu bagian Tuhan, bukan bagian aku. Tapi setidaknya aku kayak papaku tuh pernah kasih almarhum selalu bilang gini, Sin, sekalipun orang jahat sama kamu, ya apapun yang dilakukan orang yang bikin kamu sakit hati, orang jahat sama kamu harus tetap baik. Harus tetap baik. Itu salah satu juga yang aku ingat. Kedua, ya sudah gitu. Aku belajar untuk mengampuni. Dan mengampuni itu bukan hari itu doang sih waktu dulu. Sampai detik ini, aku tetap mengampuni. Karena kalau nggak aku begitu, ketemu sama orang yang nyakitin aku, ya itu rasanya bisa flashback lagi. Bisa kayak dimunculkan lagi perasaan-perasaan hal seperti itu gitu. Jadi aku sampai detik ini aku kalau ketemu tetap mengeluarkan pengampunan aku. Supaya apa? Aku bisa tersenyum ketemu dia. Aku bisa biasa aja gitu. Nah setelah berjalannya waktu pulang itu aku berproses untuk mengampuni. Tentunya aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku, berikan aku kekuatan. Karena aku tanpa kekuatan dari Tuhan aku gak akan bisa mengampuni orang tersebut. Akhirnya kita ketemu dalam satu acara. Beneran ketemu nih akhirnya ya? Ketemu, kayak gini. This is the moment pembuktiannya. Coba Cindy gitu kan ya, ujiannya nih ya kan. Kan dari kemarin udah belajar nih. Ujiannya hari ini nih gitu kan. Wah yang lain yang teman-temanku udah pada gini. Nanti dia datang dulu, nanti Sin gitu kan. Ntar dia datang. Ya terus aku bilang gitu kan. Aduh gitu kan, mereka semua yang panik, aku santai. Tapi aku berdoa sama Tuhan gitu kan. Tuhan tolong aku ya supaya aku gak bereaksi yang sadis gitu atau yang salah gitu ya sama mereka gitu. And dia datang benar sama pasangan barunya yang menyebabkan kami putus. Kayak aku tuh kayak memang sudah tenang karena itu kayak udah 2 bulan 3 bulan gitu dari sejak kejadian. Iya dari sejak pulang itu juga sudah 2 bulan 3 bulan gitu ada acara event pelayanan di FX waktu itu. Pas ketemu semua tuh udah pada kayak mereka yang nervous gitu. Pas ketemu tuh aku salamin. Mantanku tuh aku salamin, pasangannya juga aku salamin. Aku bilang, halo gitu kan ya. Apa kabar gitu kan. Terus apa ya waktu itu aku bilang, pokoknya aku salamin dengan senyuman lah. Tapi aku merasa benci gak? Enggak, aneh. Walaupun aku tahu ini orang dua yang buat gue terluka, bikin gue kurus nih, gitu kan. Bikin gue kepikiran mau bunuh diri nih. Tapi pas ketemu tuh, aku tuh nggak kepikir buat ngapa-ngapain itu perempuannya atau ngapa-ngapain itu lakinya, enggak. Aku salamin, kayak aku ngerasa aku menang, gitu. Bukan menang terhadap mereka ya, tapi aku menang akan kondisinya, situasinya. Wow. Akan kayak aku merasa kayak ini iblis mau nih ya aku marah-marah pasti dong pasti gitu hal yang negatif keluar gitu tapi aku ngerasa kayak pada saat itu aku ngerasa aku menang karena aku bisa menyalami mereka dengan senyuman aku bisa welcome mereka. God bless you ya, God bless you both ya. Aku kayak gila Tuhan, yang lain semua pada gini gila lu gitu kan. Gue pikir bakal terjadi huru hara. Ya jangan dong, tak bilang gitu kan, jangan dong. Aku bilang aduh Tuhan terima kasih ya. Tapi aku bisa lihat bahwa kalau kita sudah mengalami pertolongan dari Tuhan, ya kan, menyadari ada lebih lagi Tuhan ada dalam diri kita. Aku merasa bahwa kalau ketemu hal seperti itu pasti tenang. Kalau nggak ada Tuhan dalam, sebenarnya Tuhan ada, tapi kalau kita nggak menyadari ada Tuhan dalam diri kita, pasti temperamen. Karena aku orangnya cukup temperamen sih sebenarnya. Dulu pas pacaran sama dia tuh kalau ada apa-apa tuh marahnya tuh gila-gilaan. Wow gitu kan. Ini aku biasa aja. Santai aja. Ketemu sama dia aku gak kayak lu tuh ya yang bikin gue
morat marit gitu, enggak gitu. Aku justru kayak ya udah blessing buat kalian gitu. Senang ketemu kalian. Aku senyumin. Gitu. Aku nggak tahu dalam perasaan mereka seperti apa ya. Itu terserah mereka lah gitu kan. Yang penting aku sudah melakukan bagianku sih. Gitu. Jadi menyadari betul bahwa Tuhan ada bersama kita, ada di dalam kita. Itu yang membuat kita mampu untuk mengekspresikan kasih tersebut ya. Iya. Karena kadang-kadang orang nggak tahu bahwa Tuhan tuh ada sebenarnya dalam kita. Gitu. Kan hidup kita ini kan bukan kita lagi. Tapi ada Tuhan dalam kita kan. Iya kan. Jadi kita harus sadar bahwa ada Tuhan. Waktu kita nggak punya kekuatan, ya kita minta tolong sama Tuhan, itu sebenarnya real Tuhan tolong gitu. Karena dia dalam kita. Gitu loh. Jadi ya dalam perjalanannya itu sebenarnya aku belajar iya, tapi aku nggak belajar untuk ini loh, maksudnya masih ngeyel ya kayak Tuhan tuh kayak ih tak ketok nih anak gitu ya, kayak nggak belajar dari kejadian udah berat begini. Aku tetap orang yang nggak bisa sendirian Pak Tudu. Kalau urusan pasangan tuh ya kayak wah cakep nih, wah ini nih, wah gitu kan ya, ketemu jalan lagi. Setelah dari dia itu aku masih ketemu orang-orang yang menurut aku memang nggak tepat gitu, nggak tepat dan nyakitin perasaan iya. Konteksnya lebih memang kenapa ya kok aku ketemu sama orang-orang yang nggak bisa setia ya hatinya ya, gitu. Susah banget ya buat setia ya, padahal aku orangnya setia loh. Aku bilang Tuhan bikin aku orangnya nggak setia dong, kadang-kadang gitu loh. Udahlah sekali-sekali gue jahat lah gitu kan ya. Kenapa ya orang jahat sama gue ya Tuhan gitu kan? Kok nggak bisa ya ngelihat aku tuh seorang Cindy tuh? Ini perempuan baik loh gitu kan ya, ini orang setia loh, kok lu nggak bersyukur ya? Itu loh, aku jadi kayak kok bisa begitu ya gitu. Cuman kayak ya udah nggak usah ngelihat dia, kayak dalam hatiku gini sih, lu koreksi diri gitu kan ya. Kalau Tuhan udah bilang enggak, enggak, tapi lu masih maju terus gitu. Tapi dalam konteks sama beberapa orang ini pun, misalnya ketahuan nih ya, aku udah nggak kayak waktu pas aku sama 6 tahun. Responnya udah beda ya? Beda. Aku cool banget. Oh jadi begitu, ya udah oke, bye. Gitu kan. Sampai orangnya mereka sampai bingung. Gua tahu lo orangnya temperamen, kenapa lo sekarang begini? Loh, kok jadi lu yang kebakaran jenggot gitu? Ya nggak mau, nggak perlu lah temperamen. Aku bilang gitu, aku lebih tenang. Aku jadi aneh sama diriku sendiri. Kok bisa ya? Gitu. Kok bisa ya Tuhan ya? Gitu kan. Tapi tetap di situ aku selalu ingetin Sin, ampuni. Orang-orang yang menyakiti kamu ini, ampuni. Ya. Masalah mereka dipulihkan tuh urusan saya. Tapi at least kamu dipulihkan. Kamu tidak menjadi dendam. Dibilang trauma nggak? Aku ada nggak? Ada. Ada Pak Tudu. Aku trust issue jadinya. Karena udah 6 tahun nih juga dihianati. Abis yang ke-6 tahun ini ketemu beberapa orang juga nggak ada yang setia. Aku cuma gini, kok laki-laki semua brengsek ya? Gitu. Jadi konteksnya aku lihat laki-laki tuh semua tuh jadi nggak bener gitu. Lensanya rusak kayak jadinya ya? Iya, jadi kayak gambaran itu nggak ada yang bener. Gitu. Mau dia anak Tuhan nggak kek gitu kan. Sampai aku bilang sama papa rohaniku, dia anak Tuhan loh. Kata papa rohaniku, semua anak Tuhan Cindy. Kata, tapi dia hidup di dalam Tuhan nggak? Semua anak Tuhan, emang ada bukan anak Tuhan katanya gitu kan. Maksudnya dalam arti kata tuh yang bukan Tuhan ciptakan sebagai anaknya gitu kan. Tapi dia hidup di dalam Tuhan nggak? Kan nggak semua pria yang hidup dalam Tuhan. Kasih ini kan bilang ya, trauma tetap ada. Apa yang terjadi dengan trauma itu ya ketika memilih pada akhirnya seorang laki-laki menjadi pasangan hidup? Waktu pas ini suamiku ya, pas sebelum ketemu ya, dia kan juga cukup, karena dia juga bergerak di area musik, ya kan, panggung-panggung besar. Banyak dong yang kalau dia main tuh kayak gitu kan ya, wanita-wanita mengidolakan gitu ya. Itu menjadi trust issue juga buat aku. Takut aku ketemu dia, takut gitu. Traumanya pertama, kalau aku deket sama orang, aku nggak mau kenalin sama papa mamaku. Karena takut ketemu orang yang salah, yang gak setia. Sama pasanganku yang ini juga ketemu juga takut. Karena wah dia hidup di area ini nih. Kayaknya nih wah flamboyan nih gitu kan. Capek aku gitu kan, capek aku gitu. Sampai akhirnya gak tahu lah gimana ya. Pokoknya kayak dalam dorongan dalam hatiku gini. Gak apa-apa Sin, buka hati aja dulu. Kan gak perlu jadi, temenan dulu. Itu sampai aku harus kenalin ke papa rohaniku karena papaku udah almarhum pada saat kami udah kenal sebelumnya tahun 2007, 2014 baru kenalan lagi gitu kan, baru intens kontak. Aku sampai harus kenalin dia ke papa rohaniku untuk
minta konfirmasi. Karena aku percaya bahwa mereka ini papa rohaniku, orang tuaku itu perpanjangan tangan Tuhan untuk mengkonfirmasi gitu. Yes or no gitu kan ya. Tapi tetap dikasih pilihannya ke aku. Beliau juga, ini bukan saya loh yang menentukan, tetap kamu yang harus menentukan iya apa enggak. Saya cuman melihat, mengkonfirmasi, tapi pilihan tetap di tangan kamu gitu. Nah, anehnya karena papa rohaniku ini, dia kan orang profetik. Dulu-dulu aku kenalin yang sebelum-sebelumnya tuh, belum lihat aja udah bilang enggak gitu. Wah, ngeri juga ya, belum lihat aja udah bilang enggak gitu. Sampai marah sama aku gitu kan ya. Lah ini baru lihat fotonya udah nanti ketemuin sama saya. Ih, gitu kan ya. Aneh juga nih gitu kan. Ketemuin sama saya. Pada saat ketemu tuh dia cuma bilang, Sin, dia ini hatinya mulia. Kalau ketemu orang yang baik dia lebih mulia lagi hatinya. Baik ini orang. Oh ya udah, ayo aku buka hati akhirnya. Buka hati. Tapi aku masih ada trust issue dong, jelas gitu. Dan papa rohaniku juga tahu. Sampai akhirnya kita berjalan dari 2014 ke 2017 itu kan kita baru nikah gitu ya. Sebelum nikah itu kan kita ada konseling. Selama perjalanan itu juga memang aku melihat dan berusaha untuk percaya. Ya gitu, dalam hatiku gini, gak bisa. Kalau aku mau menikah aku gak bisa dengan trauma. Karena papa rohaniku juga bilang, Sin lu gak bisa. Kalau lu mau membuat satu pernikahan, trauma itu harus lepas. Gitu. Artinya lu belum full mengampuni nih. Kalau lu udah mengampuni, bener-bener sudah melepaskan semua, gak usah ada trauma lagi. Mulai hidup yang baru. Harus mulai dengan hidup yang baru, Cindy yang baru, hati yang baru. Karena rumah tangga itu hidupnya beda lagi, levelnya beda lagi. Jadi gak bisa hal-hal yang lama kamu bawa. Akan menderita kamunya, mendingan sendirian aja. Gitu. Ya kan gitu. Jadi akhirnya ya aku belajar untuk tetap aku harus melepaskan yang lama, mengampuni terus. Bahkan sampai detik ini ya Pak Tudu ya. Karena buat aku mengampuni itu gak ada batasan waktu sih. Tuhan aja bilang, Petrus saya tanya berapa kali Tuhan? Gitu kan. 70 kali 7 kali. Kalinya berapa? Ada kali 5 gitu? Gitu kan. Enggak. Kalinya kan gak tahu, tanda tanya tuh. Berarti kan unstoppable. Gitu kan. Dalam arti kata pengampunan buat aku ngelihat kayak Tuhan itu tuh ngampunin kita tuh kagak ada batasnya. Begitu pula kita. Itulah yang aku lakukan sampai akhirnya aku ya udah memutuskan untuk menikah. Papa rohaniku juga bilang ke suamiku, Cindy tuh pernah terluka di area ini. Jaga baik-baik. Cindy, ampuni. Masa lalumu diampuni, ya kamu ampuni masa lalu calon suamimu juga kamu ampuni. Lepaskan semua, kalian mulai yang baru. Kalau tidak, mendingan gak usah. Karena daripada nanti pernikahan gagal, better gagal sekarang. Ini gitu. Itu sih. Nah, Kak Cindy kan bilang ada trust issue ya. Sebelum menikah dengan suami, dalam menjalani hubungan tersebut, berpengaruh apa trust issue ini ke dalam hubungan kalian? Iya, yang pastinya jadi nggak bisa memberikan kebebasan ya sama dia ya. Ya kan, hubungan kan kalau misalkan apa-apa ditanyain, di mana, ngapain, sama siapa, gitu, kayak aneh gitu ya. Sementara suamiku ini kan dulunya kan memang orangnya bebas-bebas aja gitu kan ya, maksudnya apa sih gitu kan. Terus aku ngeliat kayaknya, iya juga ya ngapain ya. Kayak kalau aku akan begitu terus, yang capek aku loh. Yang capek aku. Ini hubungan gak akan sampai ke sana tuh. Gitu. Memang harus masalahnya di aku masalahnya. Bukan di dia. Gitu. Masalahnya di aku. Jadi aku yang harus benerin diriku sendiri. Untuk aku gak lagi trust issue. Untuk aku belajar untuk percaya. Kalau memang ini yang aku mau untuk menikah dengan pasanganku yang ini, harus belajar untuk percaya. Gitu, aku push diri aku gitu untuk aku mengampuni diriku ya, mengampuni masa laluku ya, mengampuni masa lalu calonku juga. Dia juga punya masa lalu kan ya kan. Banyak orang yang serius lu sih lu sama dia gitu kan ya. Aku sampai bilang, apa hak gue menghakimi dia, aku bilang gitu kan ya. Mau dia kayak gitu ya sudah, itu urusan dia sama Tuhan, itu masa lalunya gitu. Aku juga punya masa lalu yang belum tentu orang juga atau dia juga bisa terima gitu kan.
Berarti aku juga harus sebelum gue diampuni, gue mengampuni dulu lah. Itulah, jangan banyak menuntut. Trust issue kan sebenarnya menuntut kan sebenarnya. Menuntut untuk semuanya terang-terangan dong dikasih tahu. Lu di mana? Makan sama siapa? Duduk di mana? Sebelah lu siapa? Aneh ya. Kalau kayak gitu mental juga orang sih gitu kan. Nah itu tuh aku belajar gitu. Lalu pada akhirnya memasuki fase pernikahan, memutuskan itu, apakah masih ada beban-beban yang tersisa? Ada sedikit-sedikit sih. Tapi aku lebih kayak bukan kayak nanya kamu di mana? Sama siapa? Gimana? Nanya begitu bukan karena curiga kalau aku malah. Lebih kayak di mana, sama siapa, jam berapa balik itu kayak khawatir kalau ada apa-apa di jalan. Sampai detik ini ya. Khawatir kalau ada apa-apa di jalan. Gitu. Trust issue ada juga. Aku buka-buka HP-nya dia. Pernah. Karena aku trust issue. Aku bilang aku dulu pernah punya begini. Gitu. Tapi aku ngomongin baik-baik. Gitu. Dan dia cuman kayak ya. Kalau gak ada apa-apa ya gak ada apa-apa. Gitu kan. Kan ada Tuhan kan. Pasti ngeliat aku juga. Nah aku lihat ya juga sih. Mata Tuhan tuh ada di mana-mana. Kalau emang ada yang gak benar pasti Tuhan bukain. Gitu. Itu yang aku harus belajar untuk. Kalau aku percaya ya jangan bongkar-bongkar lah. Apa lagi gitu kan ya. Dan lainnya ada itu trust issue-nya aku salah satunya. Coba cari-cari. Siapa lagi? Lihat dulu apa sih Facebook ya. Dicari-cari gitu. Siapa nih yang di follow? Sampai begitu pernah. Gitu. Tapi aku nggak ngomong ke dia. Lebih kayak lu ngapain sih Sin? Gitu kan. Capek, tahu capek. Udah gitu. Udah yuk gitu. Jadi aku ngomong sama diriku sendiri. Dan aku bilang sama Tuhan tolong kasih aku kekuatan. Kalau emang Tuhan kasih ini menjadi pasangan aku, kasih aku hati yang luas untuk mengampuni apapun yang terjadi dalam hubungan kami. Ya tidak ada lagi masa lalu kayak kan gue juga dulu tuh gue digituin. Jangan itu. Berantemnya jangan gara-gara begitu. Berantemnya karena masalah baru antar hubungan kami aja. Gitu. Dan lihat kalau kita berantem itu bukan karena trauma masa laluku, bukan karena kesalahan masa lalu dia, tapi karena memang diizinkan ada berantemnya itu untuk mengasah kami berdua. Supaya kami lebih tajam, lebih sayang, lebih mengasihi. Lebih yakin satu dengan yang lain. Lebih terbuka. Itu sih. Oke. Jadi mulai memasuki fase pernikahan itu dengan hati yang pelan-pelan melepaskan segala trauma, trust issue yang ada. Nah bagaimana pernikahan berjalan? Pernikahan berjalan karena gimana ya, kalau dibilang ada pertengkaran ada dong. Pasti. Gak mungkin suami istri gak ada pertengkaran. Tuh aneh juga kalau gak ada pertengkaran ya gitu. Pertengkaran tapi dalam konteks kita harus menyelesaikan. Dan itu harus menjadi satu hal yang positif setelah menyelesaikannya. Nah pertengkaran itu bisa diselesaikan karena apa? Maaf. Ternyata mengampuni itu gak selesai sampai masa-masa traumaku. Aku dihianati dan lain sebagainya. Ternyata sampai pernikahan tuh kata maaf itu besar banget loh. Untuk mempertahankan pernikahan tuh jangan sampai ada kata pisah. Dan bilang maaf tuh kan susah banget sama pasangan. Iya kan? Gitu. Tapi suamiku tuh orangnya mudah. Dalam arti kata bukan murahan bilang maaf. Tapi dia tahu kalau dia salah, dia berani minta maaf. Aku malah kadang-kadang tuh kayak perempuan ya. Kayak general deh, kayak perempuan kalau minta maaf tuh kayak kekunci. Tapi dalam hati, ya gue maafin tapi kayak gitu gengsi gitu kan. Tapi sebenarnya maafin gitu loh, ya kan gitu. Cuman ya aku ngeliat kayak adalah kesalahan suami pasti ada. Kesalahan aku juga ada. Tapi dengan semua kesalahan itu kata terbesar dalam sebuah hubungan apalagi suami istri adalah kata maaf sih. Diucapkan dengan sungguh-sungguh. Memulihkan apa? Memulihkan hubungan kami. Ya kan, menambah kasih sayang gitu. Dan aku sekarang menjalani hubunganku tuh dengan rasa percaya. Kayak, ayo Sin, ada loh gini. Sin, lu buka lagi Sin. Gitu kayak gitu. Lu buka lagi Sin. Tanya tuh dia sama siapa, kalau perlu ikutin. Gitu, ada kayak, sudah. Kayak aku tuh kayak lagi ngomong sama kayak sisiku yang sini, sisiku yang sini gitu kan. Udah deh jangan begitu deh gitu kan. Udah deh gitu kan. Udah capek. Aku punya anak nih yang mau dibesarin supaya dia menjadi anak yang berkualitas. Tahu orang tuanya juga hidup rukun, penuh kasih sayang dan rasa percaya gitu. Udah deh gitu. Kalau emang ada apa-apa Tuhan dah yang pegang. Kita kan sering, aku sama suamiku nih kayak ini ya, baru LDR-an nih. Setiap tahun tuh ada LDR-an ya.
Ya kan, sebulan, bisa satu setengah bulan. Kalau nggak ada rasa percaya Pak Teduh, stres aku pasti. Waduh, gitu kan, udah beda jarak dan waktu lagi. Aduh ngapain nih dia nih, aduh apa. Lah aku nggak mau, aku udah nggak mau kayak begitu lagi. Aku udah pernah di fase tidak trust issue, itu tuh capek. Secara fisik, mental tuh capek. Nggak akan pernah bahagia. Selalu negatif pasti ngomongnya. Reaksinya selalu negatif. Tone ngomongnya pasti negatif. Ya kan, gitu. Kalaupun ada kesalahan pasangan suami misalnya atau istri atau apapun ya, misalnya dia yang mereka lakukan di luar sepengetahuan kita, mungkin kita sakit hati, tapi percaya deh Tuhan tuh pasti ambil alih. Gak tahu gimana cara merubahnya. Yang penting tuh kitanya sih. Kalau aku, yang penting akunya. Aku harus bisa merespon dengan benar. Kalau aku merespon dengan salah, udah nih orang salah. Terus aku merespon dengan salah, makin hancur udah hubungan. Yang penting aku merespon dengan benar. Gitu. Tapi merespon dengan benar itu karena kita tahu Tuhan. Karena tahu Tuhan tuh benar. Kalau kita percaya ada kebenaran yang hidup dalam kita, pasti kita merespon dengan benar. Aku percaya itu. Wow. Oke. Tadi Kak Cindy bilang kadang-kadang masih ada kepikiran, ayo buka lagi dong, ikuti dong gitu kan ya. Nah selain dari hati Kak Cindy berkata, udahlah stop kayak gini. Aku harus percaya gitu, aku harus mengampuni. Ada gak sih faktor dari mungkin dari ayat-ayat firman Tuhan atau khotbah-khotbah yang didengar atau apapun itu yang bisa akhirnya membantu Kak Cindy menghilangkan segala pikirannya seperti itu? Pertama aku percaya itu karena aku percaya ada Tuhan yang melihat segala sesuatunya. Mata Tuhan tidak pernah tertutup. Mungkin kayaknya kita kayak didiamin sama Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan tuh terus memperhatikan. Kalau masalah aku harus memantau itu kan nggak bisa, itu di luar kuasa aku. Ya. Tapi kalau untuk soal kayak ya percaya itu, kedua mengampuni, aku cuman kayak gini loh, aku tuh bukan orang yang sempurna. Ya, dalam hidupku ini tuh aku banyak sekali melakukan kesalahan. Mungkin kalau Tuhan bisa di depan sama aku, mungkin kalau Tuhan jadi manusia gitu sesungguhnya mungkin dia trauma kali sama aku. Gitu ya. Tapi dasarnya memang Tuhan tuh ya Tuhan gitu loh. Dia punya kasih yang segitu besarnya sama aku. Aku cuma pandang Tuhan aja sih waktu dulu. Untuk pasanganku tuh soal percaya, mengampuni. Aku lihat Tuhan tuh percaya sama aku. Tuhan lebih dulu percaya, Tuhan lebih dulu sayang, Tuhan lebih dulu mengampuni. Maka itulah yang aku lakukan kepada pasanganku. Karena apa yang sudah Tuhan lebih dulu lakukan sama aku melakukan itu sama pasanganku, sama orang lain. Siapapun yang melakukan kesalahan sama aku, yang menjadi inner circle aku, atau orang-orang yang baru aku kenali. Gitu. Aku gak pernah mau jadi pribadi yang jahat, gak mau. Gak mau gitu. Dalam pemikiran, dalam omongan aku gak mau. Aku cuman kayak ngeliat Tuhan tuh baik banget sama aku. Gitu. Mengampunilah karena kamu sudah diampuni itu kan. Buat aku itu aja sih pegangan aku ya. Gitu. Melihat Tuhan bagaimana terlebih dahulu bertindak dalam hidupan aku. Sebegitu besarnya kasihnya, anugerahnya. Aku tuh kita semua ya dikasih anugerah Tuhan tuh segitu besarnya. Ya. Buat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, mengampuni, ya, memaafkan itu adalah hal yang is emas sih menurut aku. Itu harus sih, karena kita terlebih dahulu diampuni Tuhan. Luar biasa. Kalau aku tarik satu kesimpulan besar, ternyata ini adalah tentang pengampunan ya, tentang melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Tetapi kadang memang itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Benar. Ya. Dan mungkin sahabat solusi ada juga yang hari ini tahu dia harus mengampuni, tapi susah. Iya. Mungkin secara dasar, secara basicnya benar. Sudah diberitahu bahwa Tuhan lebih dulu mengampuni, maka kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Tapi boleh gak sih kasih mungkin step atau langkah bagaimana mereka bisa memulai untuk melepaskan pengampunan? Mengerti dulu bahwa mengampuni itu untuk memulihkan diri dia sendiri. Ada orang bilang, gue maafin sih, tapi gue gak bisa lupain. Kadang-kadang gue pikir gimana ya? Berarti lo gak bisa maafin saat itu juga.
Kalau memang lu belum bisa melupakan, berarti setiap hari kamu harus melepaskan pengampunan. Tidak gampang. Memang, karena pengampunan itu butuh kekuatan. Prosesnya nggak bisa 1 hari 2 hari. Pertama kita harus paham juga bahwa kita manusia biasa. Mungkin kita juga bisa nggak diampuni sama orang lain. Kan nggak enak kan rasanya kan. Ya kan, kalau kita punya kesalahan, kita minta maaf. Orang lain tidak mengampuni kita. Kita nggak mau diperlakukan seperti itu. Masa kita mau perlakukan seperti itu sama orang lain. Terus kita juga harus paham bahwa kita tuh sudah diampuni Tuhan dengan semua kesalahan kita. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak mengampuni kita. Bagaimana hidup kita? Gimana kita bisa berjalan? Kalau Tuhan gak ngampunin kita nih, gitu. Kita mesti ngerti juga bahwa memang pengampunan itu sudah kita terima dari Tuhan terlebih dahulu. Itu role model kita supaya kita, kenapa Tuhan mengampuni kita? Supaya kita dalam hidup itu bisa melakukan itu. Walaupun sulit, walaupun kayak teringyang-yang terus kesalahan nih orang. Berarti memang benar gitu. Pengampunan itu gak bisa cuman hari itu. Gue mengampuni tapi gue gak bisa melupakan. Itu menurut aku statement yang berarti memang lo harus mengampuni sampai akhir hayat gitu loh. Karena nanti lo ketemu sama orang yang salah sama lo wah gue masih ingat nih. Bisa benci lagi. Makanya aku bilang aku sampai detik ini mengampuni. Aku dulu dengan mengampuni ini aku berdoa gak mesti juga lo harus lari-lari ke kamar mandi terus lo berdoa sendiri. Enggak. Dalam hati dimanapun Tuhan kasih aku kekuatan. Kasih aku kekuatan ya Tuhan buat mengampuni. Karena aku tuh manusia biasa. Aku tuh punya banyak kelemahan. Dalam kelemahanku ini biar Tuhan aja yang makin kuat. Nyata. Kuasanya makin nyata. Kuasa apa? Memberikan aku kekuatan untuk aku mengampuni. Kalau ada yang buat salah sedikit gitu, ya aku ampuni. Gitu. Mungkin mulutku susah ya Tuhan, kadang-kadang aku ya gitu kan ya susah gitu ya sebagai perempuan tuh generalnya tuh katanya susah kok bilang kata maaf ya gitu ya. Tapi sebenarnya hati tuh mengampuni gitu, nggak benci. Jadi mungkin ya itu prosesnya ya mesti setiap hari mengampuni. Mesti mengerti dulu bahwa pengampunan itu untuk memulihkan dirimu sendiri. Orang lain merasa dipulihkan, mungkin, tapi itu proses dia sama Tuhan. Ya bisa jadi. Ya, tapi yang terutama pengampunan itu memulihkan dirimu sendiri. Pengampunan itu adalah bentuk kasih yang kita sudah terima nyata dari Tuhan. Kasih dan pengampunan dari Tuhan. Ya kan? Loving God, loving people. Kalau kita cinta sama Tuhan, ya kan? Karena apa? Tuhan sudah terlebih dulu mengampuni kita. Artinya kita juga kalau mengasihi orang lain, walaupun dia salah, ya kita belajar untuk mengampuni. Setiap hari, jangan pernah bilang, gue udah cukup mengampuni. Ada batasnya gue mengampuni, gak ada batasnya teman-teman. Karena aku mengalami sampai sekarang. Karena aku masih ngeliat kok, kayak misalkan di sosial media, ih ada nih orang, gitu kan. Dan waktu itu, ya sudah, udah selesai. Udah ya, gitu kan ya, udah. Kalau ketemu juga pasti gue bakal senyum-senyum aja kok gitu. Tapi udah gitu loh, sampai situ. Sampai detik ini kok Pak Tuh. Berdoa, minta kekuatan sama Tuhan. Jangan pernah berhenti mengampuni. Terus, sampai kamu benar-benar pulih. 2 pertanyaan sebelum terakhir. Tadi Kak Cindy sempat menyinggung bahwa bukan kadang ya, sering dan hampir selalu kita tuh nggak bisa melupakan. Karena memang itulah manusia ya, kita selalu lihat sedikit ingat lagi nih apa yang dia lakukan. Gitu kan, lihat sedikit ingat lagi ceritanya. Nah bagaimana mengetahui bahwa kita benar-benar sudah pulih dan sembuh dari segala trauma? Reaksi kita pasti. Misalnya ketemu nih sama orangnya, bukan kabur, tapi dihadapi. Iya dong, hadapi, ketemu, salam, gitu. Blessing dia, gitu. Biasa aja, dalam arti kata biasa aja. Terus kalau misalkan udah gak trauma, artinya kita udah gak terganggu lagi dengan hal-hal yang kita pernah merasa gak enak, gitu. Kita udah lebih tenang, tapi tenangnya itu karena kita percaya. Gitu, percaya ada kekuatan yang lebih besar yang bisa mengcover semua itu, yaitu Tuhan. Karena buat aku tuh kalau nggak ada Tuhan kayaknya aku nggak sanggup deh menghadapi ini semua. Mengampuni, percaya, itu kan hal yang kayak berat untuk dilakukan untuk orang-orang yang udah pernah trust issue gitu, pernah disakitin, dihianatin, itu berat sekali untuk melakukan itu. Pokoknya mesti ada kamu sadari ada Tuhan di hati kamu, gitu loh, bahwa Tuhan tuh pegang kendali semuanya. Pasti mampu, pasti.
Jadi yang menentukan adalah reaksinya ya. Iya. Itu yang menunjukkan bahwa kita sudah sembuh, Iya, sudah reaksinya. bebas gitu ya. Kalau udah biasa aja, ya kan? Misalnya udah kebas gitu, ya berarti udah nggak ngaruh lagi gitu. Maksudnya jangan biarkan itu terus mengakar, ya menjadi cancer dalam hidup seseorang gitu. Karena iblis kan pakai itu untuk kita bikin apa nggak trust sama Tuhan, bahwa Tuhan nggak sanggup nih ngobatin luka hatiku. Kalau iblis kan maunya kan lu marah terus, lu trauma terus, self pity terus. Kalau perlu sampai sakit. Karena kalau udah kayak begitu pikiran diserang, secara fisik juga diserang. Itu kan maunya kan. Tapi kalau Tuhan enggak, Tuhan kan kasih. Tuhan ada tuh buat apa? Beri kita hidup. Gitu. Kalau kita lebih sadar ada Tuhan dalam diri kita, aku percaya kita dimampukan kok. Untuk melakukan sesuatu yang kayak gue gak mungkin maafin dia. Gak akan pernah. Ah itu juga gak boleh. Diomongin karena perkataan adalah doa kan, Pak Tudu. Ya kan? Bilang Tuhan aku minta kekuatan untuk aku mengampuni. Aku mau mengampuni. Jangan pernah bilang aku tidak bisa. Ah itu jangan tuh. Itu jangan dikeluarin. Jangan dikeluarin dari mulut kita walaupun kayak mau keluar di pikiran kita, di benak kita tuh ada. Yang keluar dari mulut kita harus perkatakan dengan iman. Aku mau mengampuni. Tuhan tolong aku. Mampukan aku, berikan aku kekuatan untuk mengampuni. Terakhir, perihal merasa tidak berharga, tidak dicintai, merasa ditolak, yang pernah Kak Cindy alami waktu itu. Bagaimana akhirnya bisa lepas dari itu semua? Bagaimana akhirnya mengetahui bahwa Kak Cindy ini dicintai, dikasihi, dan diterima? Aku udah bisa melewati masa-masa sulit. Artinya Tuhan sediakan aku orang-orang yang mengasihi aku. Suami aku, terutama anak. Gitu. Aku ngelihat ya kasih Tuhan aja dalam hidup aku. Bahwa aku bisa sampai detik ini, itu karena Tuhan menyertai aku. Mengasihi aku. Tapi aku tidak menyesali loh apa yang terjadi di masa yang lalu loh, Pak Tudu. Karena aku percaya kalau aku sampai ada saat ini tuh pasti melalui proses-proses masa lalu gitu. Jadi aku cuma ngerasa bahwa memang yang bikin aku berharga sekarang itu Tuhan aja. Amin. Nggak ada yang lain. Kasih Tuhan turunkan lewat suami aku, lewat anak aku. Dan sampai detik ini. Itu aja sih. Aku nggak pernah meragukan Tuhan. Sedikit pun aku nggak pernah marah sama Tuhan untuk setiap kejadian yang menyakiti hidup aku, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak berani aku juga. Nggak berani aku. Jujur aku nggak berani marah sama Tuhan. Karena aku nggak tahu lagi kalau aku marah sama Tuhan aku berserah sama siapa. Aku mengandalkan siapa. Wong dianya yang punya kekuatan kok. Yang kasih aku kekuatan sampai detik ini. Yang buat aku berharga itu cuma Tuhan. Amin. Nggak ada yang lain. Wow. Thank you banget Kak Cindy. Sama-sama, buat thank you hari ini. banget. Cerita banyak tentang bagaimana mengampuni. Iya. Bagaimana bisa mempercayakan hidup kepada Tuhan bukan kepada manusia. Betul. Bagaimana bisa menemukan keberhargaan dalam Tuhan. Betul. Aku berdoa sih setiap pembicaraan kita bisa memberkati. Amin, Sahabat amin. Solusi di rumah ya. Amin. Thank you banget sekali lagi. Terima Salam kasih. buat suami. Terima kasih, ya, terima dan kasih. anak ikut sih ya. Iya anaknya ikut. Salam buat suami ya. Iya. Terus diberkati dalam hidup, dalam pelayanan juga Tuhan terus pakai Sama-sama untuk diberkati memberitakan juga. kebaikan Tuhan. Terima kasih. Thank you Terima sekali kasih, lagi. God bless you. God bless. Buat sahabat Solusi yang hari ini mungkin pernah terluka karena dikhianati. Ada trauma, ada trust issue. Kamu tahu kamu harus mengampuni tapi kamu tidak mampu. Hari ini kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami karena satu langkah kecil akan membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.